Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Abadi. Pada kali ini kita akan mempelajari PAI dan Budi Pekerti. Teman-teman yang saya banggakan dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat bagi Rasul. Teman-teman sudah ada yang tahu apa saja sifat-sifat bagi Rasul? Ya, jadi sifat-sifat bagi Rasul itu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Nah, maksud dari ketiga sifat ini apa? Kalian sudah tahu atau belum? Nah, apabila belum paham atau bahkan sudah ada yang paham tapi masih kurang jelas, tak usah panjang lebar. Untuk mempermudah pemikiran kita, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat Rasul Allah. Sifat-sifat bagi Rasul secara umum itu memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz? Teman-teman pasti belum tahu dong. Mari kita simak penjelasan ke slide berikutnya. Sifat yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada diri Rasul. Sifat wajib memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Sifat wajib yang pertama yaitu sidik, artinya benar. Setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Kemudian yang kedua amanah. Amanah berarti bisa dipercaya baik lahir maupun batin. Kemudian yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia. Kemudian sifat wajib yang nomor 4 yaitu fatonah, artinya cerdas. Jadi setiap Rasul itu pasti cerdas karena dibutuhkan kecerdasan untuk menyampaikan wahyu Allah. Kemudian dalil nakli mengenai sifat-sifat wajib. Dalil nakli mengenai sifat sidik terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kemudian dalil nakli mengenai sifat amanah terdapat dalam Quran Asy-Syura ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin. Artinya, sesungguhnya aku adalah orang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Kemudian dalil nakli mengenai sifat tabligh dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hisaba. Artinya, orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Kemudian dalil nakli mengenai sifat wajib fatonah terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ya, jadi itu teman-teman mengenai sifat wajib, kemudian dan dalil-dalil naklinya. Dilanjutkan ke sifat bagi Rasul yang kedua, yaitu sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Pengertian sifat mustahil bagi Rasul Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul Allah, atau sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Rasul Allah. Adapun di antara sifat-sifat mustahil bagi Rasul yaitu kizib, artinya berbohong, kianah, artinya berkhianat atau tidak dipercaya, kitman, artinya menyembunyikan, baladah, artinya bodoh.
Jadi sifat mustahil itu adalah lawan dari sifat wajib. Tadi kan sifat wajib ada 4, sifat mustahil juga ada 4. Di sini ada kidib, artinya bohong, lawan dari kata sidik. Kemudian kianat atau berkianah, itu lawan dari kata amanah. Kemudian kitsman, menyembunyikan, itu lawan dari kata tablik. Kemudian baladah atau bodoh, itu lawan dari kata fatona. Jadi itu teman-teman mengenai sifat wajib, sifat mustahil. Kemudian dilanjutkan mengenai sifat jaiz atau sifat rasul yang ketiga, yang terakhir. Sifat jaiz bagi rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya, yaitu rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul itu tetap saja meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Jadi yang dimaksud sifat jaiz itu adalah kemanusiaan, atau Rasul itu juga manusia seperti kita, butuh makan, minum, ya umumnya seperti manusia lah. Dan pastinya seorang Rasul itu juga akan meninggal. Jadi itu teman-teman mengenai sifat-sifat bagi Rasul. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika tangan tak mampu menjabat dan kaki tak mampu melangkah, tinggalkanlah kata hati yang mampu berucap. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi itu kira-kira penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu teman-teman mengenai materi sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz bagi Rasul. Bagaimana, sudah paham toh? Bahwasanya tadi sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Kemudian sifat mustahil adalah lawannya wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Dan juga yang terakhir yaitu sifat jaiz, itu adalah sifat kemanusiaan, atau Rasul itu juga manusia. Rasul juga makan, minum, tidur, dan berkebutuhan seperti manusia. Bagaimana? Sudah paham toh? Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kalian sudah paham, maka dari itu jika kalian sudah paham, sekarang saatnya untuk saya mengakhiri video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur makola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang saya katakan, tapi jangan lihatlah saya yang mengatakan. Cukup sekian. Wallahumma fiqh ila kami thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.